Ibu akan menjelaskan tentang terkait hal apa saja yang dapat menghentikan aset tetap atau penghentian aset tetap dapat dilakukan dengan cara apa saja. Yang pertama itu dibuang. Nah, jika sudah habis umur ekonomisnya, maka yang dicatat itu adalah akumulasi penyusutan aset tetap di debit, kemudian aset tetapnya berkurang jadi di kredit. Jika belum habis umur ekonomisnya atau belum habis masa umur pemakaian, maka akumulasi penyusutan aset tetap, kemudian yang di debit itu juga dicantumkan rugi karena pembuangan. Yang berkurang yaitu di kredit aset tetap. Berikut contoh soal untuk pembuangan dari aset tetap. Dapat dilihat di halaman 58. Ya, jadi di sini kendaraan diperoleh dengan harga 65 juta rusak berat. Nah, makanya dihentikan dari pemakaian. Kemudian kita ketahui bahwa akumulasi penyusutannya 59 juta. Biaya untuk pemindahan alat tersebut, pemindahan kendaraan tersebut dibayar tunai. Nah, maka kita akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena di mana harga dari perolehan kendaraan itu sendiri pada awalnya adalah 65 juta. Kemudian ketika dibuang, ya, harganya itu akumulasi penyusutannya itu berkisar 59 juta. Jadi sisanya atau nilai residunya itu adalah 6 juta. Kita ketahui bahwa pada saat pembuangan itu sendiri dikenakan biaya pemindahan secara tunai yaitu 2 juta. Maka kerugian yang kita dapat itu adalah 8 juta. Bagaimana pencatatannya? Kalau untuk pencatatan, ini kan karena masa ekonomisnya belum selesai, tapi karena rusak berat jadi dihentikan pemakaiannya. Akumulasi penyusutan kendaraan jadi di debit 59 juta, kemudian kita mengalami kerugian aset tetap itu nominalnya 8 juta. Kendaraannya berkurang sebesar 67 juta. Itu dari mana? Dari harga perolehan ditambah dengan biaya pemindahan, ya. Jadi 67 juta. Kemudian penghentian aset tetap itu dapat dilakukan ketika ada penjualan. Nah, penjualan aset tetap sebelum masa ekonomisnya habis ya. Jadi ada rugi atau ada untung. Nah, kita tahu bahwa harga jual dan nilai buku yang diketahui itu kalau harga jualnya kita jual lebih tinggi dari nilai buku, maka kita mengalami keuntungan atau laba. Kalau harga jual kita lebih rendah daripada nilai buku, maka kita mengalami kerugian. Kalau sama-sama itu nilainya, maka tidak mengalami rugi ataupun untung. Berikut pencatatannya. Kalau timbul laba, kasnya bertambah di debit, akumulasinya di debit, aset tetapnya berkurang, kemudian laba penjualan bertambah di kredit. Jika rugi, maka kas, akumulasi dan rugi di debit, aset tetapnya di kredit. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal di sini yaitu mesin harga perolehan 120 juta disusutkan 72 juta. Pada tanggal 5 Desember itu dijual tunai seharga 60 juta. Ketika dijual, nah, kita dapat memperhitungkan apakah ini laba atau rugi. Nah, hasil penjualannya itu kan tadi 60 juta. 60 juta. Kita tahu bahwa harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan mesin. Jadi didapat harga buku mesin. Harga perolehan itu berapa? 120 juta. Akumulasinya 72 juta. Didapatlah harga buku. Harga buku itu yaitu selisih dari harga perolehan dikurangi akumulasi. Dapatnya 48 juta. Maka kita tahu bahwa hasil penjualan kita ini ya lebih besar daripada harga buku, maka kita laba ya, karena dikurangin, kan ada selisih berarti ini laba kita. Jurnalnya adalah kas yang kita terima, kan karena penjualannya secara tunai ya, yang kita jual secara tunai harganya 60 juta, ya udah kita nambahnya berarti kas kita yang bertambah 60 juta. Akumulasi penyusutannya itu 72 juta seperti di soal. Kemudian mesin itu dikredit. Kenapa? Karena yang kita jual kan mesin kalau dijual kan berarti berkurang untuk aset perusahaan. Jadi
ketika mesin berkurang, dia posisinya di kredit 120 juta. Laba penjualan. Kenapa laba itu dikredit? Karena laba itu sendiri akan menambah modal, sedangkan modal itu bertambah di kredit. Jadinya seimbang antara debit dan kredit, ya. Kalau laba di kredit, ingat. Kemudian kita lanjut saja ke yang ketiga, yaitu aset tetap dapat dihentikan. Aset tetap dapat dihentikan ditukar dengan aset lain. Nah, ini yang seringkali keluar di ujian nasional atau biasanya di ulangan akhir semester Ibu, ya. Ibu selalu mencantumkan beberapa soal dari aset tetap. Nah, kita lanjut aja, langsung aja ya kita ya ke latihan soalnya, biar kita tahu perbedaannya. Perusahaan memiliki kendaraan mobil aset tetap dibeli pada bulan Januari 2017, harganya 70 juta. Hingga 31 Desember 2018 disusutkannya 35 juta. Nah, ditukarlah dengan mobil baru, harganya 100 juta. Hitunglah laba atau rugi. Kemudian jika ditukar, itu perusahaan menambah uang tunai sebesar 66 juta. Yuk kita lihat jurnalnya. Jadi perhitungannya pada dasarnya harga beli mobil itu ada 100 juta. Nah, harga mobil lama 70 juta dikurangi penyusutan, maka kita tahu adanya nilai buku mobil lama 35 juta. Berkurang dikurangi jadi selisih nilai buku 65 juta. Nah, tadi yang diketahui, yang ditanyakan, apabila kita menambah uang tunai 66 juta bagaimana? Ya udah, berarti 66 juta ditambah dengan 65 juta. Dikurangin dengan 65 juta. Hasilnya kita rugi 1 juta. Ya, intinya itu nilai buku mesin lama ini dia lebih sedikit dibandingkan dengan yang kita beli, yang kita tambahkan uangnya. Jadi mobil lamanya itu 65 juta, tapi kita nambahinya 66 juta. Ya, kita jelas rugi 1 juta. Kemudian jika kita menambahkan uang, ya, ini semisal. Jadi jika kita tambahkan uang nilainya dengan 53 juta, maka yaitu 65 juta dikurangi 53 juta, maka kita mendapatkan keuntungan 12 juta. Intinya gini, kalau nilai buku itu lebih kecil daripada tambahan uang kita maksudnya ditukarkannya, maka itu akan rugi. Tapi kalau nilai bukunya dia lebih besar dibandingkan dengan tambahan uang yang kita setorkan atau kita tukarkan, ibaratnya kayak tukar tambah gitu, itu kita akan untung. Jurnalnya bagaimana? Mobil baru bertambah, ya. Mobil baru bertambah di debit 100 juta, akumulasi penyusutannya 35 juta. Ini mobil lama akumulasinya. Ini kalau untuk rugi, ya. Kemudian kita ruginya di debit di harga 1 juta. Jadi selisih nilai buku itu sendiri kan tadinya 1 juta untuk rugi, ya. Kalau kita tambahkan uang 66 juta. Jadi ruginya di debit 1 juta, mobil lama berkurang karena kita tukar 70 juta di kredit, kasnya kita tambahkan uang tunai berarti berkurang 66 juta. Nah, kalau kita tambahkan uang tunai senilai 53 juta, maka timbullah laba. Kenapa mobil baru bukan 100 juta? Karena kita sudah mengurangi dari laba, ya. Ingat, ini mobilnya sejenis, berbeda dari yang tidak sejenis, ya. Jadi mobil baru ini yang tadinya 100 juta sudah langsung dikurangi dengan laba. Kita dapatnya di sini 88 juta karena laba kita ada 12 juta. Akumulasi penyusutan di sini 35 juta, mobil lama dikredit dan kasnya dikredit, ya, masing-masing. Jadi di sini balance debit dan kredit. Itu kalau dia sejenis, mobilnya sejenis, tipenya sejenis, hanya mungkin ganti warna atau ganti mesin atau beda tipe, ya. Oke, selanjutnya kita akan ke aset tetap ditukarkan tapi dengan tidak sejenis.
ya, tidak sejenis barangnya. Ada truk harganya 120 juta, nilai penyusutannya 60 juta. Nah, tanggal 5 Januari ini dia ditukar dengan harga dengan tanah. Jelas beda ya, ada truk ditukar tanah. Tanahnya itu harganya 190 juta. Dalam pertukaran, perusahaan itu menambahkan 135 juta atau juga dengan menambahkan uang tunai 125 juta. Kita lihat mana yang untung, mana yang rugi. Dihitung dari sini ya, rugi atau laba atas pertukaran. Harga tanahnya berapa? 190 juta. Harga truknya berapa? 120 juta, kemudian penyusutannya 60 juta. Ingat, harga truk lama dikurangi penyusutan, hasilnya nilai buku mesin lama. Nah, selisih nilai buku ini ya yang akan menentukan dia untung atau rugi. Kalau kita tambahkan uang tunai senilai 135 juta, maka akan rugi. Kenapa? Karena nilai buku mesin lama ini dia lebih kecil dibandingkan dengan uang yang kita tambahkan untuk ditukarkan dengan tanah. Berbeda dari yang kalau kita tambahkan uang tunai senilai 125 juta, maka ini kita akan untung. Kenapa untung? Karena selisih nilai bukunya ini dia lebih besar dibandingkan dengan uang tunai yang kita tambahkan. Nah, jadi jurnalnya ketika ditambahkan 135 juta, kita akan timbul rugi. Tanahnya bertambah di debit ya. Ingat, tanah bertambah di debit. Kenapa? Karena kita tukarkan tanah. 190 juta akumulasi truk, di debit 60 juta, kerugiannya itu 5 juta di debit. Nah, yang bertambah itu adalah truk. Yang berkurang itu adalah truk karena kita tukarkan dengan tanah sebesar 120 juta. Kas kita yang ditambahkan itu berkurang di kredit 135 juta. Jelas ini rugi. Ada debit, ada kredit. Nah, selanjutnya yang kalau kita tambahkan uang 125 juta itu sendiri, kita akan timbul laba 5 juta. Ya, tanahnya di debit alias bertambah ya 190 juta. Akumulasi penyusutan truknya 60 juta. Laba, nah berbeda ya ini ya. Jadi ketika dia labanya ditulis. Kenapa? Karena ini jenis barang yang berbeda. Masa iya truk sama tanah disamain? Enggak kan? Jadi di sini ditulis labanya. Labanya 5 juta. Truknya 120 juta, kasnya yang berkurang adalah 125 juta. Seperti itu. Jadi jelas membedakan yang sejenis dan yang tidak sejenis. Jadi yang sejenis itu tadi sendiri kalau ada laba langsung dikurangin dengan mobilnya atau mesinnya. Pokoknya yang sama gitu ya. Dari 100 juta tadi dikurangi dengan labanya 12 juta. Nah, berbeda kalau barangnya tidak sejenis. Dia langsung dituliskan laba pertukaran kendaraan. Kenapa? Karena truk ditukarkan dengan tanah. Jadi berkurang. Seperti itu penjelasannya.